Di sebuah gang sempit bernama Becak di jantung kampung Ciapus Kompas, doa biasanya bergema dari bibir para ibu mendadak terhenti. Suara zikir berganti dentuman, lantai rapuh tak lagi sanggup menopang. Majelis taklim yang berdiri di tepi jurang itu runtuh, menyeret jemaah yang tengah beribadah ke dalam duka yang tak terduga. Pagi Minggu 7 September 2025, langit Ciamas menjadi saksi. Jerit panik bercampur suara bangunan yang ambruk menghantarkan hati siapapun yang mendengarnya. Informasi kejadian tersebut lalu menyebar dengan cepat. Tak luput dari tempat gua bekerja, memerintahkan untuk segera meliput dan mencari informasi tentang kejadian tempat majelis taklim berada. Kebetulan tak jauh dari lokasi rumah sendiri. Seketika suasana pengajian berubah jadi kepanikan. Tubuh-tubuh terperosok ke jurang. Sebagian tertimpa beton yang menghantam tanpa ampun. Teriakan meminta tolong bersahut-sahutan sebelum akhirnya sirene ambulan memecah udara. Para korban bergegas dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di RSUD Kota Bogor, Direktur Utama Dr. Ilham Haidir mencatat jumlah yang tak sedikit. 29 orang masuk bersamaan, 28 diantaranya dirawat, 1 diteruskan ke PMI. Dari angka itu, 3 orang dalam kondisi kritis, cedera, kepala, patah tulang, dan pendarahan di perut akibat hantaman tembok. Bahkan, seorang bocah kecil berusia 2,5 tahun ikut menjadi korban dengan luka berat di kepala. Namun, duka belum berhenti di situ. Bupati Bogor Rudi Susmanto segera turun tangan meninjau lokasi. Dengan suara berat, ia menyampaikan kabar pahit. 3 orang meninggal dunia, sementara 84 lainnya luka ringan hingga berat. Tersebar di bagian rumah sakit di kota dan Kabupaten Bogor. Dugaan awal mengarah pada rapuhnya struktur bangunan. Lantai majelis taklim yang menanggung beban puluhan orang itu runtuh, menyeret jemaah yang sedang khusyuk berzikir. Jurang di sisi bangunan berubah jadi perangkap maut. Di tengah reruntuhan, Bupati menyampaikan bela sungkawa. Ia memeluk keluarga korban, menenangkan hati yang terguncang, sembari berjanji seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah daerah. Bupati Bogor juga meminta aparat bersama jajaran segera melakukan investigasi, evaluasi harus menyeluruh agar peristiwa memilukan ini tidak kembali menelan korban di kemudian hari. Kini, gang di kampung Ciapus Kompas tak lagi sama. Sisa-sisa bangunan berdiri rapuh, jadi saksi bisu tragedi yang mengguncang hati. Doa yang semula terucap diri di majelis taklim kini berubah jadi doa panjang. Untuk mereka yang berpulang, untuk mereka yang terluka, dan untuk semua yang ditinggalkan dalam duka.